Waalaikumsalam Pak Imam. Ya, mohon maaf Bu Happy, ada waktu hari ini. Mungkin Ada, saya mau sharing sama Bu Happy. oh iya, boleh. Ya, kira-kira nanti jam setelah anak-anak pulang bisa Bu? Boleh, bisa. Sekitar habis jam 12 berarti ya? Iya, setelah jam 12. Assalamualaikum Bu Happy. Waalaikumsalam Pak Imam. Mohon maaf ini Bu Happy, saya mengganggu waktunya. Saya hanya ingin sekedar sharing nih dengan Bu Happy. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Ya, ini Pak Imam mau bicarakan tentang apa ya kok kemarin ini? Begini Bu, saya ada sedikit masalah di kelas ini tentang anak yang baru masuk itu, anak yang baru pindahan dari SD itu Bu. Jadi anak itu terkendala dengan berteman. Jadi temannya sepertinya belum bisa menerima kehadiran dia Bu di kelas seperti itu. Kemudian yang ingin Pak Imam dapatkan dari percakapan kita ini apa Pak? Harapan saya sih nanti saya bisa menemukan solusi bagaimana anak tersebut itu bisa bersosialisasi dengan baik di kelas sehingga dia itu bisa gabung dengan teman-temannya, bisa kerjasama dan juga yang lain seperti itu. Iya. Untuk sekarang ini situasinya seperti apa Pak? Situasinya anak tersebut ketika berada di dalam kelas ya lebih banyak menyendiri. Kemudian ketika ada diskusi kelompok dia juga seperti kurang aktif. Kemudian kalau istirahat juga tidak ada teman yang bersama dengan dia Bu. Jadi dia sendiri seperti itu Bu. Kira-kira yang mempengaruhi hal itu apa Pak? Menurut kacamata Pak Imam apa? Kalau dari hasil analisa saya, yang pertama saya bertanya dengan anaknya itu merasa bahwa dia itu kurang bisa diterima karena dia itu baru pindah dari sekolah yang merupakan kompetitor sekolah ini Bu dalam berbagai perlombaan gitu. Jadi dia pindah ke sini. Kemudian kalau dari saya menggali dari teman-temannya itu dari sikap anak tersebut belum bisa diterima Bu. Misalkan dia itu saat ini masih kalau berangkat sering terlambat, ketika ada tugas kelompok juga pasif, diskusi juga pasif seperti itu. Jadi teman-temannya kurang bisa menerima dengan sikap tersebut gitu. Oh iya. Kemudian situasi yang seperti apa yang Pak Imam inginkan? Saya ingin situasi yang kondusif di mana anak tersebut bisa menjadi bagian dari kelas, kemudian tentunya dia juga merasa menjadi teman-temannya itu mau menerima kehadiran dia sehingga dia itu tidak merasa sendiri lagi, mentalnya juga kuat seperti itu. Iya. Kira-kira apa sih yang bisa membuat keinginan Pak Imam tadi bisa terwujud? Sejauh ini saya mencoba berpikir beberapa hal Bu, mungkin beberapa pendekatan yang akan saya lakukan dengan memaksimalkan diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok, kemudian saya juga ingin memanggil orang tua, jadi konsultasi dengan orang tua tentang kondisi anak ini seperti apa dalam keseharian. Selanjutnya saya juga mau minta pendapat nih dengan teman-teman yang lain. Kira-kira mereka memiliki solusi apa terhadap masalah yang saya hadapi ini Bu. Berarti untuk langkah terdekat dalam mungkin yang bisa Pak Imam lakukan itu jenengan punya gagasan apa Pak itu untuk mewujudkan yang tadi jenengan harapkan tadi? Kalau langkah terdekat yang langsung dapat dilaksanakan tentunya memaksimalkan bagaimana anak ini bisa bersosialisasi dengan diskusi-diskusi kelompok dan juga menguatkan lagi
keyakinan kelas mengenai bagaimana kita menghargai sesama dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita, Bu. Itu langkah yang akan segera saya lakukan. Untuk mewujudkan itu tadi yang sudah Pak Imam rencanakan, apa saja yang harus disiapkan Pak untuk itu? Kalau untuk mewujudkannya, saya mencoba menyiapkan beberapa skenario pembelajaran yang dimana di situ memuat pendekatan-pendekatan problem based learning maupun project based learning, sehingga dalam pembelajarannya anak-anak itu berdiskusi, bekerja sama. Nah, di sini harapan saya bisa terjalin kedekatan secara emosional antara sesama anggota kelompok. Itu mungkin yang segera bisa saya lakukan, Bu. Oh iya, berarti fokusnya ke pembelajaran, nggih? Seperti itu Pembelajaran ya? dulu Iya, terdekat. untuk mengoptimalkan tadi ya, kemampuan anak tadi ya. Kemudian, apa yang bisa memastikan bahwa hal tersebut bisa berjalan, Pak? Tentunya saya melakukan pengamatan ya, Bu. Pengamatan, mengamati bagaimana anak tersebut dalam bersosialisasi dengan teman seperti apa. Saya akan membuat checklist sendiri tentang indikator-indikator anak tersebut dapat diterima. Kemudian tentunya ada beberapa batas waktu yang saya coba nanti akan buat susun tentang progres keberhasilan anak tersebut, Bu. Juga Oh, iya. pengamatan dari rekan-rekan yang lain. Iya, iya. Kan itu tadi kan pengamatan nggih, jenengan mau membuat checklist lah. Kan mungkin ada kriteria ya, ada aspek yang mau dinilai itu apa saja Pak Imam? Aspek utamanya mungkin terlihat dari bagaimana anak itu bisa bekerja sama dengan baik. Apakah dia aktif dalam diskusi kelompok, apakah dia bisa menerima pendapat temannya, ataupun pendapatnya bisa diterima, dan juga mungkin kalau dia berpendapat tidak diterima, juga bagaimana ekspresinya, tanggapannya, itu dari segi pengamatan. Kalau dari segi kognitifnya mungkin setelah adanya diskusi ini, apakah ada peningkatan secara kognitif terhadap prestasi anak tersebut. Iya. Mungkin ada lagi selain itu yang mau disampaikan berkaitan dengan kriteria atau langkah apa atau harapan apa seperti itu Pak Imam? Harapannya nanti setelah berjalan beberapa waktu saya melakukan kembali anak itu, saya ajak berbicara, kemudian saya tanyakan bagaimana perasaan dia sekarang, apakah ada perubahan atau masih tetap merasa sendirian seperti itu. Iya, iya, berarti kita harus juga aktif nggih Pak nggih sebagai guru Nggih, untuk mengikuti perkembangannya setiap hari nggih. nggih, Kemudian menanyakan secara personal kepada anak tersebut nggih, seperti itu nggih. nggih rencananya. Iya. Terus jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tindakan yang sudah disampaikan tadi Pak Imam? Setelah sesi ini rencananya saya membuat skenario pembelajaran yang di situ memuat pendekatan-pendekatan baik problem maupun project based learning, sehingga anak tersebut dapat bekerja sama langsung dengan kelompoknya. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan kembali konsep keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Rencananya Pak Imam akan melaksanakan itu kapan? Tindakan itu kapan? Untuk tindakan tentunya besok pagi kan sudah mulai pembelajaran. Itu besok saya sudah menyiapkan skenario untuk besok. Untuk rentang waktu sendiri mungkin saya merencanakan sekitar 1 atau 2 bulan untuk tahap evaluasi dan tindak lanjut. Berarti untuk nanti rencananya 1 sampai 2 bulan itu harapannya Pak Imam sudah melihat perubahan nggih Pak nggih? Nggih, Bahwa tidak seperti itu lagi nggih, mungkin ada beberapa nggih, perubahan nanti menurut kriteria atau aspek yang sudah disiapkan tadi nggih. Seperti nggih. itu nggih.
Kemudian, bagaimana Pak Imam memastikan ini bisa berjalan? Hal ini bisa berjalan dengan baik tentunya dengan ketika kriteria-kriteria yang sudah saya tetapkan di awal itu tercapai, walaupun mungkin persentasenya belum 100% ya, mungkin saya ambillah taruhlah 80% dengan kriteria kegiatan yang saya tetapkan itu tercapai. Seperti itu. Juga dari nanti minta pendapat dengan rekan dan juga kepala sekolah. Oh iya. Karena melakukan hal seperti itu kan kita butuh proses nih Pak nih. Step by step nggih, enggak mungkin langsung kita tidak langsung jadi. inginnya 100%, tapi tetap kita Ya. kan harus berjalan timik-timik dulu nggih. Kemudian siapa yang nantinya akan Pak Imam mintai dukungan? Untuk saat ini tentunya dengan Bu Happy sendiri ya sebagai yang saya anggap di sini lebih kompeten, jadi saya nanti akan minta bantuan tentunya dengan rekan-rekan yang lain juga dan juga kepala sekolah, karena hasilnya nanti akan saya laporkan secara rutin kepada kepala sekolah. Oh iya, jadi tetap yang utama adalah permisinya itu kan ke kepala sekolah Pak nggih. Kepala sekolah. Iya. Kemudian apa yang bisa Pak Imam simpulkan dari sesi ini? Yang coba saya simpulkan dari tadi kita berbincang, Ibu, saya mencoba menarik garis merah di sini bahwa permasalahan yang ada di kelas saya coba diskusikan dengan Ibu. Ternyata Ibu memberikan motivasi sehingga saya mencoba menggali bagaimana cara saya menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana Mas Arsya ini bisa nanti harapannya dapat diterima di kelas seperti tempat yang lain dengan cara pembelajaran yang lebih kondusif, kemudian penguatan di keyakinan kelas, dan juga nanti ada kita konsultasi dengan orang tua seperti itu. Iya, iya. Sebenarnya kan kalau anak itu kan hanya apa ya, butuh perhatian kita ya Pak ya. Karena kita orang tuanya di sekolah, jadi apapun itu kita harus memperhatikan anak satu persatu dengan porsi yang sama seperti itu. Walaupun dengan mungkin kesibukan kita, dengan apapun yang melatar belakangi kita pada saat itu, kita harus berusaha tetap memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Begitu nggih Pak Imam nggih? Bu Happy, terima kasih. Terima kasih. Semoga nanti kedepannya Mas Pak Imam tadi Mas Arsya. Iya, Mas Arsya bisa diterima lagi di kelompoknya, bisa berbaur dengan temannya, dan mungkin itu juga nanti akan mempengaruhi kemajuan dalam bidang prestasi akademik ya Pak, karena kan dia sudah merasa nyaman di dalam kelompoknya, nyaman berada di kelas seperti itu. Jadi pelajaran pun akan mudah diterima seperti itu. Semoga Pak Imam dapat tercerahkan dengan sesi coaching kita kali ini. Ya. Terima kasih Bu Happy atas waktunya. Nanti akan saya kabari lagi tentang progresnya. Iya. Terima kasih Bu. Saya tunggu kabarnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sesi coaching yang kedua. Tadi mulai jam berapa? Jam berapa ya Pak? Sampai lupa, nggak timer tadi ya. Sepertinya nggak jauh Bu. Nggak ya? Nggak keluar jauh ya. Ini saya timer ya, yang ini ya. Iya. Tapi nggak keluar jauh kok. Ini mulai 19.27, nanti sekitar berapa ya? 19 tambah berapa tadi? 15 menit? 42. Ya Bapak? Ya. Oke. Kita mulai. Ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa present kehadiran penuh. Bismillah. Dimulai dari seperti yang kemarin ya? Ya. Saya langsung datang ke tempat Pak Imam aja ya. Ya.
Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Bu Happy. Monggo Ya, silakan masuk Bu. iya. Ini kan saya tadi baru saja mengumpulkan itu Pak, form apa Popda ke Pak Iya, Tarjoyo. Lah, sekalian saya nggih. kan maksud ini pingin ngomong-ngomong sedikit lah sama Pak Imam. Oke. Ini saya tanya dulu, Pak Imam nanti punya waktunya kira-kira jam berapa ya? Ya Ibu, ini kebetulan kan saya ada pas jam pelajaran agama. Jadi saya pas jam kosong ini Bu. Monggo Oh, silakan duduk dulu Bu. Ya, iya monggo iya, monggo. makasih berarti nggak Nggih. langsung ya, saya nggak Nggih, usah kembali ke nggih. sekolahan dulu ya. Ya ya, Nggih, terima monggo. kasih. Iya, ini saya ingin, apa ya, Pak, ya, curhat ya, Pak, ya, Gimana nih Bu? curhat. Kira-kira apa ini Bu yang hari ini kira-kira apa ini tujuannya kita kita bincang-bincang sih menurut Bu Happy apa ini kira-kira? Ini Pak, Ada ini angin yang segar apa? membuat ya membuat risau, membuat bingung, membuat khawatir juga ya, campur aduk jadi satu. Karena ini saya alami, saya saksikan setiap hari di kelas ketika saya pembelajaran. Jadi di kelas saya itu ada murid saya Pak, yang namanya Sari, itu seperti menjadi bulan-bulanan untuk temannya Pak. Jadi Nggih. diusili terus karena mungkin dia apa ya? Kalau saya bilang cengeng, tapi kok sudah kelas 6 nggih, ya ya agak apa ya nangisan gitu, Pak. Jadi Nggih. temannya itu tidak malah kasihan, tapi malah suka, malah senang kalau ketika dia melakukan pembulian sama si Sari ini, Pak. Nggih, Bu. Gitu. Oh, nggih. Jadi, ada siswa bernama Sari di kelas Ibu Nggih. yang sekarang ini masih menjadi bahan bulan-bulan untuk teman-teman ya, Bu, ya? Iya, iya. Nah, kira-kira nanti, harapan Bu Happy sendiri apa ini setelah setelah hari ini kita sharing bersama ini kira-kira harapannya apa, Bu? Harapan saya nanti setelah sharing mungkin kita, bisa saling tukar pendapat seperti itu ya, Pak, ya. Paling tidak saya sudah mencurahkan apa yang menjadi unek-unek saya beberapa hari ini, ya mungkin sudah agak lama sih ya. Itu, nanti ke depannya saya tidak menyaksikan lagi pemandangan seperti itu, Pak, ketika di kelas. Nggih. Jadi anak-anak dalam keadaan kondusif, anak-anak, fokus pembelajaran, tidak ada saling menyayangi, saling menghargai, seperti itu. Saya menginginkannya seperti itu, Pak. Nggih. Ah, untuk sekarang ini yang terbaru kondisinya seperti apa, Bu, di kelasnya Bu Happy ini? Terkait dengan Mbak Sari ini, Bu? Ini di kelas, Sari ini, kalau di dalam kelompok, teman-temannya itu belum bisa menerima bahwa dia itu menjadi bagian dari kelompok mereka, seperti itu. Jadi, eee, merasa disisihkan seperti itu, Pak. Jadi si Sarinya juga canggung, juga merasa asing seperti itu. Jadi hanya lebih lebih banyak diam ketika di kelompok. Ketika pembelajaran pun seperti itu. Kalau saya kan menginginkan anak-anak yang aktif ya, Pak, ya. Tapi ketika Sari ini, jadi harus saya sentil dulu, perlakuannya harus seperti itu. Karena dia sudah down duluan, sudah minder duluan. Tadi modalnya minder ketika pas Modalnya. pembelajaran karena tidak diterima teman-temannya, seperti itu. Oh, nggih. Mbak Sari ini kalau dari pengamatan Bu Happy, kira-kira menurut Bu Happy itu apa ya yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi, Bu, sejauh ini? Kalau menurut saya, kalau, saya mengatakan ini kan, apa ya, yang saya lihat karena saya dari perolehan nilai sehari-hari untuk prestasi akademik ini memang kalau Mbak Sari ini, eee, dia tergolong di dalam kelas, secara pemahamannya itu menengah ke bawah, Pak. Jadi, seringnya memang kalau dari kelas sebelumnya, misal di peringkat berdasarkan nilai, itu dia berada di urutan, menengah ke bawah, yang urutan 20 lebih lah dari 30 anak, seperti itu. Nggih. Mungkin mungkin latar belakangnya itu, jadi teman-temannya merasa mungkin dia susah untuk diajak kerja sama atau mungkin ketika temannya bertanya dia hanya pasif, bisa saja seperti itu. Jadi teman-temannya merasa, apa ya,
ilfil mungkin ya, Pak, ya, bahasanya kalau sekarang Nggih, itu ilfil ya, ilfil ya. seperti itu, iya. Nggih. Ini terkait dengan Mbak Sari yang tadi kan Bu Happy sudah mencoba menganalisa ya apa apa penyebabnya seperti itu dan ingin mencoba mengangkat ini kondisi Mbak Sari supaya menjadi lebih terima dengan teman-temannya seperti itu. Nah, untuk menurut Bu Happy sendiri, uh, kesempatan apa ini yang dimiliki Bu Happy untuk merubah kondisi seperti ini menjadi kondisi ideal yang Bu Happy harapkan ini? Kira-kira adakah kesempatan yang ada ini? Iya, kalau saya sih, rencananya itu menyiapkan si Mbak Sari ini supaya bisa merebut hati teman-temannya, Pak, seperti itu. Karena, mungkin mungkin itu bisa mengembalikan ke kondisi yang lebih kondusif dari hari ini yang saya lihat terakhir ya. Jadi, saya menginginkan, Sari itu, lebih apa ya, lebih pede lagi. Mungkin karena bisa jadi dia itu di dalam kelompok pasif bisa jadi karena rasa percaya dirinya kurang. Mungkin sebenarnya dia bisa, hanya, eee, apa, keberanian dia untuk mengungkapkan ide-idenya itu belum belum bisa gitu loh, Pak. Jadi bisa jadi masih terpendam. Nah, saya, menginginkan bahwa Sari itu, bisa lebih mengeksplor lagi dirinya bahwa dia itu bisa. Sebenarnya semua anak itu bisa bisa, seperti itu. Nggih. Dari tadi ada sudah Bu Happy sampaikan tadi kesempatan-kesempatan yang dimiliki Bu Happy dengan rencana yang sudah dibuat gitu ya. Kalau dari segi hambatan sendiri, kira-kira untuk mencapai tujuan tersebut apa hambatan yang akan dilalui oleh Bu Happy nantinya? Kalau untuk hambatannya, karena, Mbak Sari ini kan untuk pelajaran eksak itu, memang agak, terlambat, Pak. Jadi, nilai-nilainya pun itu tadi kebanyakan di bawah KKM. Nah, hambatannya mungkin itu. Jadi, saya paling menyiapkan dia itu untuk aktif di dalam kelompok di bidang non eksaknya. Karena memang kalau di dalam kelompok kan, diskusi itu kan dalam pembelajaran kan tidak hanya non eksak saja ya, Pak, ya, tapi juga Iya, iya. eksak juga. Jadi saya, menyiapkan karena ini untuk langkah terdekat itu berarti saya menyiapkan ketika pembelajaran non eksak, saya berharap dan, menyuruh Sari untuk lebih aktif lagi untuk mengungkapkan ide-ide yang dia punya ketika belajar kelompok, seperti itu, Pak. Ketika tadi ada hambatan di Mbak Sari itu pada eksak agak sedikit tertinggal ya Bu ya dari Iya iya teman-temannya. iya. Mungkin apakah Bu Happy memiliki solusi untuk menggali hal itu untuk meningkatkan kompetensi di bidang eksaknya ini Bu, minimal minimal agar bisa ya mengikuti teman-temannya gitu Bu. Iya iya. Jadi ini tidak terkhusus untuk Mbak Sari saja, Pak, yang saya lakukan di kelas, itu ketika ada anak-anak yang kan karena kita kan kendalanya kita pernah mengalami masa pandemi ya, Pak, ya. Iya. Mungkin Mbak Imam juga merasakan hal Iya. itu juga. Iya, Jadi betul. iya, jadi kelas 6 yang kita hadapi sekarang itu belum belum matang disebut sebagai kelas 6, Pak. Iya. Jadi untuk membaca saja mungkin kalau membaca oke lah ya kalau di tempat, Pak Imam mengajar mungkin tidak ada kendala seperti itu. Tapi di tempat saya mengajar, untuk membaca kadang lancar saja sudah kelas 6 pun itu masih terkendala di situ, Pak. Seperti itu. Jadi, untuk ini perlakuan yang seperti ini tidak saya khususkan untuk Sari saja, ketika Mbak Sari kurang, di dalam bidang eksak, maka saya berikan porsi sekitar 10 menit atau 15 menit untuk pengayaan, Pak, untuk pendalaman materi. Begitu juga untuk anak yang lain. Jadi untuk anak yang lain misalkan terkendala di bidang, mungkin membacanya atau mungkin ketika dia
Saya memberikan tugas untuk membuat karangan pengalaman atau apa, dia terkendala di situ tidak bisa, itu mungkin karena, kurang perbendaharaan katanya. Jadi saya suruh mereka untuk membaca buku-buku literasi yang sudah saya siapkan di pojok baca, seperti itu, Pak. Makanya Oke. Wah, luar biasa. Solusinya luar biasa ini yang diterapkan oleh Bu Happy. Oke. Kemudian tadi ada tujuan utama yang disampaikan Bu Happy ini untuk Mbak Sari ini supaya lebih lebih diterima lagi oleh teman-temannya dengan berbagai macam latar belakang yang tadi disampaikan. Kalau apa namanya? Kalau dalam skala prioritas yang sekarang ini paling diprioritaskan oleh Bu Happy itu tindakan yang seperti apa, Bu, untuk saat ini? gimana, Pak? Gimana, Pak? Ulangi, Pak. Maaf, Uh, ini yeah. Untuk mencapai tujuan tadi Bu Happy tentang iya, Mbak Sari tadi, itu iya. kan kalau saya boleh tahu, kalau dengan menggunakan skala prioritas alternatif tindakan, kira-kira dari yang paling paling utama itu apa yang akan dilakukan oleh Bu Happy untuk Yang mengangkat kondisi Mbak Sari ini? oh, iya. Untuk ini, saya itu tadi, mengoptimalkan dia, kemampuan dia ketika berada di dalam kelompok, begitu. Karena untuk saat ini memang kendalanya itu di bidang eksak, maka saya saya, khususkan atau saya berikan motivasi khususnya pada saat, non eksak. Jadi Iya, misal seperti ini, kan kita juga tidak bisa, menghakimi anak ketika dia tidak bisa di bidang akademik atau kurang, bukan tidak bisa, kurang prestasi di bidang akademik, misal eksak mungkin ya, Pak, ya, tapi biasanya biasanya di bidang non eksak dia akan menonjol, seperti itu. iya, Saya cari, saya amati setiap hari ketika pembelajaran, ketika praktikum, ketika, pembelajaran di luar kelas mungkin yang hubungannya tidak menghitung nggih, itu Sari itu ya nggak tertinggal-tertinggal amat Pak dari teman-temannya. Jadi dia bisa mengikuti. Jadi saya memberikan motivasi dia untuk selalu percaya diri walaupun, itu hanya di saat pelajaran yang non eksak. Paling enggak dia itu, usaha dia untuk biar dia punya nilai iya, di mata teman-temannya itu dia bernilai gitu, Pak. Dia iya, juga punya betul, andil, betul, tepat iya, sekali. seperti itu. Jadi nggak hanya minta gendong saja atau mungkin nggak hanya, saya yang kerja kamu yang sama, kan seperti itu. Anak-anak kan pasti kan Betul, iya, dia merasa mungkin ya nggak dirugikan sih ya, tapi kan aku saya sudah mengerjakan, kok kamu kok enggak ikut berpikir, kok kamu hanya nyontek saya, kan pasti anak punya rasa idealisme seperti itu ya, Pak, ya, apalagi betul, iya, iya, kita saja yang orang dewasa kadang kadang masih kadang seperti itu. seperti itu, karena merasa Iya, bahwa ini usaha saya sudah belajar sepenuhnya kok kamu tinggal minta hasilnya, kan seperti itu nggih, gitu, iya. seperti itu. Nah, selanjutnya untuk rencana Bu Happy nanti ke depan, kira-kira rentang waktu yang akan dilaksanakan untuk kegiatan tersebut berapa lama, Ibu? Ini untuk rentang waktu, untuk langkah terdekat itu 1 minggu saya, eee, berangkat dari hal yang paling mudah dulu untuk dilakukan, seperti itu. Jadi, kan Mbak Sari ini juga termasuk agak pendiam, ya pendiamnya mungkin karena mindernya itu, Pak. Kan Iya, bisa jadi seperti itu ya, ketika kita insecure nggih, minder, itu pasti kita akan lebih banyak diam. Tapi ketika kita sudah merasa nyaman di suatu tempat, kita ndak punya rasa minder, ndak down, pasti kita juga, bisa sama seperti teman-temannya yang lain, seperti itu. Jadi untuk dalam waktu dekat ini, untuk 1 minggu ke depan, itu paling tidak membuat Mbak Sari tidak insecure dulu.
di dalam kelompok. Jadi dia punya kepercayaan diri dulu lah. Itu yang menurut saya yang paling mudah untuk dilakukan. Nanti untuk yang Nggih. lainnya bisa diterima kan bisa saya kan tetap apa mendatangkan dari anggota kelompoknya atau mungkin ketika dia ganti kelompok juga saya memberitahu kepada teman-temannya yang lain untuk bisa menerima walaupun nanti juga anak-anak tetap ya seperti itu tapi tetap saya tidak putus asa untuk mengatakan itu berulang kali seperti itu Pak. Nggih, luar biasa. Untuk kriteria keberhasilan sendiri menurut Bu Happy apa nih? Bu Happy apakah sudah menyiapkan indikator-indikator keberhasilan program yang akan Bu Happy terapkan nanti untuk Mbak Sari? Iya, untuk kriterianya atau indikatornya itu ya saya melihat yang dari yang bisa saya lihat langsung ya Pak ya. Itu dia merasa senang, merasa bahagia ketika pembelajaran, tidak banyak diam, kemudian ketika istirahat dia bisa berbaur lagi dengan teman-temannya, kemudian pada saat kerja kelompok dia juga memberikan banyak sumbangsih untuk kelompoknya, tidak hanya mungkin tidak hanya ikut saja jawaban mayoritas, tapi dia sebagai pribadi yang menurut kelompoknya adalah minoritas, dia juga bisa memberikan banyak apa ini ya kontribusi untuk kelompoknya seperti itu. Nah, luar biasa sekali. Kemudian untuk kegiatan rencana aksi yang akan Bu Happy laksanakan ini, pihak-pihak mana saja nanti yang kira-kira akan dimintai bantuan atau terlibat dalam kegiatan tersebut, Bu? Ya, untuk pihak-pihak mana saja yang terkait itu pasti yang pertama kepala sekolah walaupun sebelum saya minta saya permisi dulu ke kepala sekolah biasanya karena kita kan sebagai guru nanti di ruang guru kan curhat sama teman rekan sejawat sekantor ya Pak ya. Betul. Pasti Iya. yang pertama saya beritahu atau yang pertama saya ajak curhat itu pasti teman saya pasti. Kemudian nanti kan saya tetap tidak kok selonang-selonong ya Pak ya istilahnya ya saya tetap berkoordinasi dengan Bu Kepala Sekolah nanti karena kaitannya seperti ini nanti kan saya tetap nanti menanyakan kepada orang tua Mbak Sari. Kemudian misalkan kok dihubungi kok tidak bisa kan saya tetap bertandang atau istilahnya home visit ya Pak ya. Seperti Oh, itu. betul. Jadi Ya. iya. Jadi saya ingin tahu latar belakang yang apa ya, yang mendasari Mbak Sari itu seperti itu apa gitu. Kan tidak hanya apa yang di pembelajaran saja, tapi mungkin permasalahan itu mungkin sudah dibawa dia bawa dari rumah, dia berangkatnya dari masalah keluarga mungkin seperti itu. Yeah. Ya, rencananya sepertinya sudah tersusun sangat rapi, luar biasa Bu Happy. Ini Bu, saya ingin tanya ini dari tadi kita sharing, mungkin kesimpulan apa ini yang dapat ditarik Bu Happy dari percakapan yang sudah kita laksanakan hari ini? Iya, jadi ternyata melakukan yang seperti ini, coaching seperti ini itu sangat berarti ya Pak ya, menurut saya. Karena kadang kita tidak bisa memecahkan sesuatu itu sendiri Pak. Ternyata ada Pak sesuatu yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Kita butuh teman, rekan sejawat, butuh seperti Pak Imam juga yang bisa menerima curhatan saya, bisa menerima apa ini aduan saya tentang masalah pembelajaran saya di kelas seperti itu. Kemudian ternyata anak itu hanya membutuhkan perhatian kita, Pak. Semua anak di pembelajaran ketika kita pembelajaran mereka itu punya spesifikasi masalah masing-masing. Seperti itu. Hanya munculnya ekstrim atau enggak itu aja sih. Lah yang menurut saya ekstrim itu ada beberapa. Mungkin yang selain itu juga mereka juga mempunyai masalah hanya
mereka tidak memunculkannya secara ekstrim itu saja sih. Jadi, perhatian kita itu untuk anak sangat dibutuhkan ketika pembelajaran. Jadi kita tidak hanya bertugas untuk mentransfer ilmu atau memfasilitasi mereka dalam hal pembelajaran, tapi secara psikologis apa ya istilahnya, dokter bagi mereka. Iya, luar biasa. Terakhir ini Bu, nanti setelah sesi coaching ini, apa yang akan segera Ibu laksanakan? Tindak lanjut apa ini setelah selesai sesi coaching ini? Setelah sesi coaching ini yang akan segera saya laksanakan adalah itu tadi Pak, mengubah situasi atau keadaan yang saya lihat hari ini itu tidak saya lihat lagi besok, seperti itu. Jadi misalkan hari ini saya masih melihat Mbak Sari dalam keadaan ketidaknyamanan, dalam keadaan seperti itu yang sudah saya ungkapkan tadi dengan Pak Imam, itu paling enggak minimal besok sudah ada perubahan walaupun hanya berapa persen. Seperti itu. Iya. Wah, luar biasa. Ini sebuah tekad yang sangat luar biasa dari seorang guru yang menaruh perhatian sekali terhadap murid-muridnya, Bu. Iya. Semoga kita bisa terus seperti itu ya Pak ya, sampai selesai kita menjalankan atau mengemban amanah sebagai guru. Iya, luar biasa Bu Happy. Ada lagi mungkin yang akan kita bahas? Tidak ada sih. Tidak ada, cukup itu saja. Terima kasih Pak Imam, waktunya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sudah menyita waktu panjenengan juga yang seharusnya panjenengan ini namanya sharing bersama. Yang lain, iya, jadi tersita waktunya untuk mendengarkan curhatan saya, mendengarkan apa ya ini coaching kita seperti itu. Semoga Bu Happy sukses dalam melaksanakan rencana aksinya. Nanti tolong saya bisa dikasih reportnya untuk praktik baik. Iya. Iya, untuk nanti kalau ada perubahan apa, Pak Imam tetap saya kabari. Iya. Terima kasih ya Pak Imam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.